Salam, selamat pagi. Hari ini, Selasa 10 Februari tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Amos pasal 8 ayat 4-12, dan yang kedua, Ulangan pasal 15 ayat 1-11. Ayat Nats terdapat pada Kejadian pasal 32 ayat 10 berbunyi, kata Ayub, "Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini." Dan yang kedua, 1 Timotius pasal 1 ayat 16 berbunyi, Paulus menulis, "Aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal." Renungan berjudul, "Aku tidak layak, tapi aku dikasihaninya." Dalam beberapa dekade, ada banyak orang yang suka mengoleksi kendaraan, baik itu mobil atau sepeda motor yang tahun pembuatannya sudah lama. Biasanya disebut mobil jadul atau motor jadul. Namun satu hal yang menarik adalah ketika kendaraan yang sudah jadul itu ternyata memiliki harga yang terkadang lebih mahal dari kendaraan baru, bahkan sampai-sampai kendaraan jadul itu lebih dikasihi dan dirawat dengan baik daripada kendaraan baru. Padahal sesungguhnya terkadang kendaraan itu ada yang sudah tidak layak jalan, bahkan secara model tidak layak pandang. Namun beberapa orang sebagai penggemar banyak yang menyukainya. Hal yang sama ketika Tuhan memandang orang yang tidak layak di mata manusia, tetapi bagi Tuhan sungguh mereka sangat dikasihinya. Seperti hati Yakub saat ia berada di ambang ketakutan dan pengharapan untuk bertemu Esau. Yakub sedang mempersiapkan diri menghadapi masa lalu yang kelam dan masa depan yang tidak pasti. Di tengah situasi yang genting ini, Yakub mengakui tidak layak menerima sedikit pun dari segala kasih setia. Yakub tahu bahwa berdasarkan perbuatannya di masa lalu, dalam kurung menipu Esau dan ayahnya, ia tidak pantas menerima kebaikan Tuhan. Meskipun ia tidak layak, tapi Yakub menerima kasih setia Tuhan yang berlipat ganda, di mana Tuhan telah melimpahinya dengan berkat. Terbukti kasih setia Tuhan melampaui kelayakan manusia dan titik balik hidup Yakub karena kerendahan hatinya dan pengakuan jujur atas dosa dan kegagalannya. Begitu juga Rasul Paulus memberikan kesaksian yang lebih tajam. Paulus tidak hanya mengaku tidak layak, ia menyebut dirinya orang yang paling berdosa, yaitu seorang penganiaya, penghujat, dan penganiaya gereja. Ibarat mobil tua yang seharusnya dibuang dan dihancurkan karena kerusakan dan catatan kriminalnya, itu adalah Paulus. Namun, inilah kasih karunia yang diterima. Paulus adalah bukti nyata bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi anugerah Kristus. Keselamatannya menjadi panggung akan kasih Allah yang tak terbatas. Kita dikasihi bukan karena kita memenuhi standarnya, tetapi karena Ia adalah Bapa yang penuh kasih dan belas kasihan. Pengakuan ketidaklayakan kita adalah pintu masuk menuju kasih karunia-Nya yang luar biasa. Kita dikasihani dan direstorasi untuk menjadi saksi hidup akan kasih Kristus yang sempurna. Teruslah hidup dengan rasa syukur atas anugerah yang memandang kita begitu berharga, meskipun kita merasa tidak layak. Doa, Tuhan layakanlah kami di hadapan-Mu, meski kami sering gagal dan berdosa. Amin. Ditulis oleh Pendeta Kadek Bagus Wisesa Uryana. Salam bumi bersukacita, dalam damai sejahtera. Terima kasih.